Wah, hari ini sudah hari Natal. Aku sudah siapkan hadiah untuk kita bawa ke gereja. Tapi Kak Debbie kenapa kok wajahnya sedih? Kan kita mau ke gereja, tapi aku nggak bawa kado. Kan gak harus bawa kado pergi ke gereja. Ya kan, tapi sekarang hari Natal, biasanya kan kita bawa kado. Oh oke, aku punya 2, 1 untukmu deh. Beneran? Beneran. Oke, Kan Natal makasih. itu yang terpenting bukan kadonya. Yang penting adalah hati kita untuk kita siapkan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Oh gitu ya? Iya. Aku mau bersukacita karena aku sudah dapat kado. Yuk kita mau ajak teman-teman di rumah untuk bersukacita bersama. Ya, kita sapa dulu yuk teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Shalom. Anak-anak Philadelphia Shining Kids, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Pasti sehat, pasti penuh semangat. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama merayakan Natal. Yeay. Natal Sekolah Minggu Philadelphia Shining Kids. Nah, untuk itu kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita mau sambut Tuhan dengan memuji selamat, selamat datang. Yuk semuanya penuh semangat. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Jadikan anak-anak yang dipalungannya. Salam salam, orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya. Akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam, salam salam, salam salam. Wah, kita sudah memberi ucapan selamat nih karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Iya. Sekarang kita mau ngapain lagi Kak Debbie? Kita mau lebih bersukacita dong. Oh. Kita mau memuji nama Tuhan supaya kita lebih semangat lagi, oke? Oke. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama
bersama, kita bersuka karena hari Natal ini telah tiba. Ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, Kristus telah lahir. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Seorang anak lahir
Shalom Philadelphia Shining Kids. Semuanya bersuka cita hari ini ya, karena ini hari yang kita tunggu. Semua anak-anak sekolah minggu pasti suka dengan hari ini ya. Hari ini adalah hari Natal. Nah, sebelum kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami semua untuk boleh merayakan kelahiran-Mu, merayakan Natal. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus, kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau buat setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak Philadelphia Shining Kids, tahu enggak tema kita pada hari ini? Ayo, tahu enggak tema Natalnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, tema Natalnya sangat seru ya, yaitu 4G Christmas. Kira-kira 4G Christmas itu apa ya? Kalau kakak bilang 4G, apa yang ada di pikiran anak-anak? Apa yang anak-anak ingat tentang 4G? Pasti yang punya handphone sangat familiar dengan ini ya. 4G itu berhubungan dengan handphone, berhubungan dengan jaringan, yaitu 4th generation teknologi. Nah, berhubungan dengan handphone yang saat ini sedang pakai handphone, kebanyakan handphone yang kalian pakai itu sudah support dengan 4G. Nah, lalu apa nih hubungannya dengan Natal kita pada kali ini? Sebelum kita akan lanjutkan, kita akan membaca ayat Alkitab yang akan mendasari firman Tuhan hari ini. Kita akan buka di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kakak akan bacakan ya, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu ayatnya ya. Nah, apa sih hubungannya 4G tadi dengan 4G Christmas, tema Natal kita pada hari ini? Anak-anak yang sekarang sedang di rumah, kalau kakak bertanya memberikan pilihan kepada kalian, ini dan pilihan ini, ya diingat-ingat ya, di antara yang kiri dan yang kanan ini, dua handphone ini, kira-kira anak-anak akan pilih yang mana? Pilih yang sebelah kirinya kakak atau yang di sebelah kanan? Ayo pilih yang mana? Pasti di antara kalian pasti akan pilih yang sebelah sini ya. Semuanya pasti lebih suka. Kenapa kok kalian lebih suka yang di sebelah sini? Karena mungkin handphonenya lebih canggih, mungkin sudah update ya. Wah, kalau dengan handphone yang sebelah sini kak, aku bisa pakai buat streaming YouTube, aku bisa pakai buat Zoom, aku bisa pakai buat download atau pakai buat game online. Nah, itulah tadi yang disebut dengan 4G. 4G ini membantu kalian untuk lebih cepat dalam berselancar. Nah, hubungannya dengan kita anak-anak sekolah minggu apa ya? Nah, kali ini tadi temanya juga 4G Christmas. Nah, tapi tidak berhubungan dengan handphone yang tadi juga ya. 4G-nya ada masing-masing itu. G atau huruf G yang pertama yaitu grace atau anugerah atau kasih karunia. Kita semuanya ada di tempat ini hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, oleh karenanya Dia rela loh, Dia yang mulia, Dia rela untuk memberikan dirinya lahir di tempat yang tidak layak. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga disalib. Itu kira-kira bukti apa? Bukti kasih karunia Tuhan, bukti cintanya Tuhan buat kakak dan juga buat anak-anak semuanya. Tuhan Yesus rela memberikan itu semuanya. Dan apakah kita mau menerimanya? Mau enggak menerima Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Juru selamat itu apa? Juru selamat itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga. Pernah enggak di antara anak-anak berpikir apa ya yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Apakah dengan hal yang baik ketika aku melakukan berbagai macam kebaikan, apakah itu bisa membawaku ke surga?
Tidak, yang bisa hanyalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini untuk kakak, untuk anak-anak sekolah minggu semuanya. Karena itu bukti cintanya buat kita. Tuhan Yesus rela menyelamatkan kita. Lalu kenapa sih Tuhan Yesus rela melakukan itu semuanya? Tuhan Yesus juga kepingin kita, anak-anak Tuhan ini boleh menjadi saksinya. Ketika kita semuanya sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah itu, sudah sewajibnya kita boleh menjadi saksi Tuhan. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, kita mau menceritakan karya keselamatan Tuhan. Karena kita sudah ditebus, Tuhan kepingin kita mau jadi saksi-saksinya. Yuk, Natal kali ini kita mau belajar lebih lagi, lebih berani untuk bersaksi tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menerima anugerah, menerima grace. Grace itu artinya anugerah, pemberian dari Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa kasih, dan itu diberikan for free, gratis. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa gantikan Tuhan Yesus. Yang bisa kasihkan kasih karunia, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan. Nah, karena itu sudah diberikan gratis, kita wajib mengucap syukur karenanya. Yuk, Natal kali ini sepulang dari gereja nanti atau mulai besok ketika kita beraktivitas, kita mau lebih berani bersaksi tentang Tuhan ya. Nah, itu G yang pertama, yaitu grace. G yang kedua yaitu grow. Jadi yang pertama tadi grace, yang kedua adalah grow. Grow adalah bertumbuh. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, salah satu ciri bertumbuh itu, salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Nah, kita ini adalah makhluk hidup. Bagaimana cara kita bertumbuh? Bertumbuh sewaktu dulu kita masih bayi, ya, mama mengajari kita untuk berjalan. Lalu kita bisa berjalan. Lalu agak lama kita belajar naik sepeda nih. Dulunya enggak bisa. Akhirnya sekarang sudah bisa, sudah pinter. Sudah enggak pakai roda 4 lagi, enggak pakai roda 3 lagi. Sekarang bisa pakai roda 2. Nah, kemudian ada banyak hal lagi yang kalian dulu tidak bisa dan sekarang kalian sudah bisa. Dulu enggak bisa membaca, sekarang sudah lancar membaca. Dulu enggak bisa matematika, sekarang sudah lancar belajar matematika. Atau ketika dulu sebelum pandemi datang, anak-anak tidak terbiasa untuk pakai masker, anak-anak tidak terbiasa untuk cuci tangan, tapi akhirnya berjalannya waktu, anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan hidup yang bersih, dengan hidup yang sehat. Nah, dari proses anak-anak yang lalui tadi mungkin sulit ya, ketika belajar itu sulit, untuk bertumbuh itu sulit. Nah, dari proses sulit yang tadi anak-anak itu terima, apakah itu semuanya untuk sesuatu hal yang buruk? Tidak, semuanya itu untuk sesuatu hal yang baik. Semuanya membawa kita untuk satu hal, untuk kebaikan kita. Ya, jadi proses yang kita lewati tadi membuat kita semakin bertumbuh. Nah, Natal kali ini kakak mau mengajar anak-anak semuanya, yuk kita mau bertumbuh di dalam kerohanian kita. Yang dulu malas membaca firman Tuhan, kita mau sediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau pakai Alkitab kita untuk baca firman Tuhan. Yang dulu malas sekali untuk berdoa, nah saat ini saat yang terbaik untuk kita mau berubah, untuk saat kita mau bertumbuh, kita mau jadi anak Tuhan yang rajin berdoa. Yang dulu selalu ketika mama atau papa memberikan nasihat, nah sukanya kalian enggak mau dengar-dengaran nih, kalian sukanya ditutup nih telinganya nih. Nah sekarang saatnya untuk kita bertumbuh jadi lebih baik. Nah ayo kita mau berubah ya, kita mau bertumbuh secara kerohanian kita di dalam Tuhan. Itu G yang kedua yaitu grow. Nah sekarang kita akan G yang ketiga. Kira-kira ada yang tahu enggak G yang ketiga itu apa? G yang ketiga adalah generous atau murah hati. Pasti sudah sering ya mendengar kata murah hati. Ketika kita mendengar kata murah hati pasti berhubungan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa ya kita harus bermurah hati kepada orang lain? Karena Tuhan, Sang Bapa kita, Sang Juru Selamat kita sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Dia bermurah hati untuk datang ke dunia ini
memberikan kasih-Nya, itu salah satu bukti kebaikan hati Tuhan kepada kita. Nah, kita anak-anak Tuhan juga harus contoh ya, kita mau jadi anak-anak yang generous atau bermurah hati. Bermurah hati itu tidak selalu berhubungan dengan uang. Aku enggak punya uang Kak untuk aku bantu temanku misalnya. Tidak. Nah, bermurah hati bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana. Contohnya dengan senyuman. Kalian kan punya senyum yang manis nih. Ketika bertemu dengan orang lain, jangan lagi cemberut ya. Kita mau berikan senyum kita. Lalu kita juga bisa berikan kata-kata yang positif. Ketika bertemu dengan teman yang nilainya jelek, kita mau semangati supaya temannya lebih semangat lagi untuk belajar. Ketika ada temannya yang sedang terluka atau temannya sedang sakit atau temannya sedang sedih, kita pakai kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun. Jadi yang G yang ketiga adalah generous atau bermurah hati. Karena kita percaya bahwa ketika kita bermurah hati, berbaik hati kepada orang lain, kebaikan itu pun akan kita terima daripada Tuhan. Kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan cinta, Tuhan suka dengan anak-anak yang bermurah hati. Itu G yang ketiga, generous. Lalu G yang keempat adalah grateful atau mengucap syukur. Seringkali di gereja atau setiap minggu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ini sering kali diucapkan, sering kali kakak-kakak sekolah minggu atau ibu guru sekolah minggu mengingatkan kepada kalian untuk kalian senantiasa mengucap syukur. Kenapa sih? Apa sih Kak perlunya mengucap syukur? Perlunya mengucap syukur itu atau mengucap syukur itu adalah tanda kita menghargai atau mencintai apa yang Tuhan sudah berikan. Contohnya nih, kakak punya badan nih. Nah, ini badan yang Tuhan berikan. Nah, kakak mengucap syukur atas badan yang kakak beri. Itu tandanya kakak mencintai badan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kalian sudah diberikan papa dan mama misalnya. Lalu kalian mengucap syukur atas kedua papa dan mama, atas keluarga yang sayang sama kalian. Itu adalah tandanya kalian mengucap syukur, kalian mencintai papa dan mama. Dan ada banyak hal yang Tuhan berikan dan itu patut kita berikan ucapan syukur. Mungkin mudah ya memberikan ucapan syukur ketika kita dalam keadaan yang baik. Nah, tapi apakah kita masih bisa mengucap syukur ketika keadaan kurang baik? Misalnya kalian sedang sakit, misalnya kalian sedang mendapatkan nilai yang jelek, misalnya kalian baru saja kehilangan sesuatu. Apakah kalian bisa mengucap syukur? Bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Pasti bisa, asalkan ada kemauan yang kuat, kalian pasti bisa. Dalam keseharian kita, dalam satu hari 24 jam yang kita lewati, kakak percaya akan ada satu hal yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun dalam keadaan yang baik, kita bangun dengan tubuh yang sehat, itu mengucap syukur yang pertama ya. Lalu kita melihat papa dan mama yang bekerja, papa dan mama yang mencukupi kebutuhan kita, kita mengucap syukur lagi. Kita bisa bersekolah, kita mengucap syukur lagi. Wah, ada banyak hal ya yang bisa kita ucapkan syukur. Nah, ucapan syukur ini tanda kita mencintai apa yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan cinta, Tuhan sayang kepada anak-anaknya yang suka mengucap syukur. Jadi anak-anak sekolah minggu dalam setiap hari, setiap malam sebelum tidur atau bangun, jangan lupa mengucap syukur ya. Nah, itu tadi firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Jangan lupa ya, ada 4G atau 4G tadi yang harus kita ingat. Yang pertama, grace, kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Yang kedua, grow, kita mau bertumbuh secara kerohanian di dalam Tuhan. Yang ketiga, generous, bermurah hati kepada sesama. Dan yang keempat, jangan lupa grateful, selalu mengucap syukur. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan pesan Natal kali ini. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa menjadi kebanggaan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, ajar kami selalu mengucap syukur dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Anak-anak, hari ini juga ada kuis yang berhubungan dengan pesan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Ada 3 pertanyaan yang anak-anak bisa jawab, anak-anak bisa tulis di selembar kertas, lalu nanti ini dipakai sebagai tiket waktu drive-thru atau mengambil hadiah di gereja. 3 pertanyaan akan ditampilkan di slide setelah ini ya. Jangan lupa tulis jawabannya baik-baik, lalu jangan lupa dibawa ke gereja ya. Oke. Selamat mengerjakan, Tuhan berkati. Jangan lupa diisi dan dibawa ke gereja juga ya, nanti diserahkan kepada guru-gurunya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah Natal kita mau bersukacita bersama dan jangan lupa kita mau ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.